Kali ini saya akan mereview film Memories of Murder yang ditayangkan tahun 2003 dan yang disutradarai oleh Bong Joon-ho. Ini adalah mahakarya sinematik berdasarkan pembunuhan berantai Hwaseong di kehidupan nyata yang terjadi di Korea Selatan antara tahun 1986 dan 1991. Film ini mengikuti dua detektif Park Do-man dan detektif Seo Tae-yeon saat mereka menyelidiki pembunuhan brutal terhadap wanita muda di pedesaan kota. Ceritanya dimulai pada tahun 1986 di sebuah kota pedesaan yang damai di mana mayat pertama seorang wanita yang terbunuh ditemukan di sebuah ladang. Detektif Park Do-man, penyelidik lokal yang dikenal karena metodenya yang tidak lazim dan mengandalkan insting, ditugaskan untuk menangani kasus ini. Dia bermitra dengan detektif Cho dan bersama-sama mereka memulai penyelidikan. Metode Park dan Cho masih sederhana dan seringkali didasarkan pada tahayul dan kepercayaan rakyat. Mereka menangkap tersangka berdasarkan bukti yang lemah dan memaksakan pengakuan. Namun upaya mereka tidak menghasilkan kemajuan nyata dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sementara itu, ketegangan meningkat di masyarakat karena ketakutan terhadap pembunuhnya itu menyebar. Bukti dikumpulkan secara tidak tepat, metode investigasi mencurigakan, dan teknologi forensik hampir tidak ada. Park mengaku bisa menemukan tersangka melalui kontak mata. Setelah mengobrol dengan istrinya, dia diberitahu kalau ada seorang anak kecil yang selalu mengikuti salah satu korban setiap saat di kota. Bae Kwang Ho, itulah nama anak tersebut. Park langsung mendatangi anak cacat mental tersebut saat berada di tempat bermain. Tanpa pikir lama, detektif Park langsung mengajak Kwang Ho untuk diinterogasi olehnya. Dengan metode investigasinya, Park dan rekannya Cho memukuli Kwang Ho. Mereka memaksanya untuk mengaku kalau dia adalah pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Frustasi dengan kurangnya kemajuan, otoritas yang lebih tinggi mengirimkan detektif Seo Tae-yeon dari Seoul untuk membantu penyelidikan. Seo sangat kontras dengan Park. Dia terpelajar, analitis, dan metodis. Dia memperkenalkan teknik forensik modern dan profil psikologis dalam penyelidikan yang membuat Park skeptis. Terbukti, ketika pertama kali mereka bertemu pun sangatlah tidak akrab dan tidak cocok. Park salah mengira kalau detektif Seo adalah pelaku kejahatan. Setelah Park memukulinya dan mengetahui Seo adalah rekan detektifnya nanti, Park langsung meminta maaf kepadanya. Kedatangan Seo menciptakan perselisihan antara dia dan Park, karena mereka berselisih mengenai gaya investigasi mereka yang berbeda. Park tetaplah bergantung pada naluri dan pengetahuan lokalnya. Sementara Seo menganjurkan pendekatan ilmiah. Park mencoba menekankan kalau si Kwang Ho adalah pelaku utamanya. Setelah itu, mereka bertiga mengajak Kwang Ho untuk pergi ke hutan. Park dan Cho melakukan metode interogasi dengan menakuti Kwang Ho dengan akan menguburkannya hidup-hidup. Interogasi Park berhasil membuat Kwang Ho angkat bicara mengenai orang yang menghina kelainan wajahnya. Kwang Ho berbicara kalau akan membunuh siapa saja yang menghina kondisi wajahnya itu. Setelah dipancing dengan metode itu, akhirnya Kwang Ho pun langsung menceritakan detail pembunuhan salah satu korban. Namun tidak sampai akhir, Kwang Ho malah tidak kooperatif dalam menceritakan peristiwa tersebut. Detektif Seo tidak langsung serta-merta mempercayai apa yang sudah detektif Park lakukan dan temukan petunjuk. Detektif Seo yang mempunyai gaya penyelidikan analitis kritis ini pun langsung melakukan tugasnya dengan mengecek laporan-laporan atau bukti-bukti yang sudah terkumpulkan. Terlepas dari hal itu, kasus pembunuhan pun semakin ganas dan membuat seluruh kota menjadi ketakutan.
Tibalah hari olah TKP dimulai. Di sini Kwang Ho, Detektif Park dan Cho serta pihak media dan kepolisian melakukan reka adegan pembunuhan yang terjadi. Namun tiba-tiba, Detektif Seo memutuskan Kwang Ho tidak mampu melakukan kejahatan tersebut karena kondisi si Kwang Ho yang memiliki cacat mental dan bukti-bukti pembunuhan. Kwang Ho tidak akan bisa melakukan aksi menali korban dengan 3 sampul rapat. Acara reka ulang adegan pun semakin menjadi kacau karena datangnya ayah Kwang Ho ke tempat tersebut. Sampai pada akhirnya Kwang Ho dinyatakan memang tidak bersalah karena dia dinyatakan belum cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan. Kasus pembunuhan ini semakin menjadi misteri kembali karena pihak investigator masih belum bisa menemukan siapa pelaku tersangkanya. Mendengar hal itu, pihak atasan langsung turun tangan menangani kondisi tersebut. Park, Cho, dan juga Seo sekarang berada di bawah perintah beliau. Setelah mempelajari laporan kejahatan dengan cermat, Seo menemukan sedikit kesimpulan bahwa pembunuhnya menyerang pada saat malam hujan saja dan menargetkan wanita yang mengenakan pakaian merah. Kali ini, dengan meminta 2 kuadran polisi, Detektif Seo melakukan aksinya dengan menemukan jasad korban wanita lagi yang sudah dibunuh lama sebelumnya. Terlihat dari ikatan simpul tali yang ada pada tubuh korban membuat ini semakin jelas kalau korban ini dibunuh oleh satu pelaku yang sama dan terlihat profesional. Scene berpindah ke adegan di mana mereka berempat makan di tempat ayah Kwang Ho. Mereka berempat berpikir rencana ke depannya bagaimana. Dan di sini Detektif Park memberikan sepatu baru Nike KW kepada Kwang Ho sebagai bentuk permintaan maaf kepadanya. Kali ini perbedaan metode investigasi mereka pun memuncak. Park dan Seo bertengkar saat selesai makan-makan dan berada di tempat live musik. Namun tidak sampai lama, inspektur mereka melerai mereka dan melarang lagi berkelahi dengan satu rekan kerjanya. Selain itu, inspektur mereka juga merencanakan akan melakukan aksi umpan kepada pembunuhnya dengan menyuruh inspektur Kwon menjadi umpannya. Malam dengan hujan pun tiba. Inspektur Kwon menjalani aksinya dengan mengenakan baju merah dan berjalan di area pembunuhan. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Alih-alih menjebak pelaku tersebut, kasus pembunuhan pun terjadi saat malam itu tidak di tempat Inspektur Kwon beraksi. Namun kasus pembunuhan itu terjadi di tempat yang berbeda. Mereka berempat mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penelitian. Akan tetapi, lagi-lagi, karena kondisi pembunuhan ini hujan, bukti atau jejak petunjuk pun sangat sulit untuk ditemukan. Di sini Inspektur Kwon kembali memberikan petunjuk. Dia mengamati bahwa lagu tidak jelas yang sama diminta di stasiun radio lokal pada malam setiap kejahatan pembunuhan itu berlangsung. Petunjuk tersebut seolah menjadi bahan tertawaan oleh Detektif Park. Namun, di tangan Detektif Seo, hal itu menjadi petunjuk yang bisa saja menjadi alat untuk menemukan siapa pelaku kejahatan pembunuhan ini. Scene berganti di mana terlihat Detektif Park melepaskan penat dan stresnya dengan mengunjungi kolam umum pemandian air panas. Namun berbeda dengan Detektif Seo, dia mengunjungi pihak stasiun radio untuk meminta postcard orang yang meminta lagu sedih itu diputar hanya saat malam hujan tiba. Tetapi semua itu sia-sia saja karena pihak stasiun radio tidak menyimpan postcard tersebut karena banyaknya orang yang meminta untuk memainkan lagu. Tak hanya sampai di situ, Detektif Park kali ini mendatangi peramal atau dukun atas saran istrinya untuk mengungkap pelaku dari kasus pembunuhan tersebut. Setelah mendapatkan cara dari ritual tersebut, tibalah malam di mana Detektif Park dan Cho melakukan ritual pencarian pelaku pembunuhan tersebut. Namun tidak disangka-sangka, mereka dikagetkan dengan kehadiran oleh Detektif Seo yang menyusul ke tempat mereka melakukan ritual. Tak berselang lama, Detektif Seo pun dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang akan melakukan sesuatu di tempat pembunuhan tersebut. Mereka bertiga mengamati di balik semak-semak aksi pria misterius tersebut.
yang mengeluarkan pakaian dalam wanita dari dalam celananya. Setelah beberapa menit mengamati aksi dari orang misterius tersebut yang ternyata dia sedang melakukan ejakulasi terhadap celana dalam wanita yang dibawanya. Mereka bertiga tiba-tiba kompak mengejar pria tersebut sebagai suspek kasus pelaku dari pembunuhan. Mereka sempat kehilangan keberadaan dari orang tersebut. Namun insting dari petugas lapangan, Detektif Cho, menemukan orang tersebut dengan petunjuk mendengarkan suara dari anjing-anjing yang menggonggong. Dari sini mereka bertiga benar-benar menjalin kerjasama sebagai tim detektif menemukan orang tersebut. Sampai akhirnya tiba di sebuah pabrik di mana setiap orang memakai baju yang sama dengan orang tersebut. Insting dari Detektif Park kali ini sangatlah tidak diragukan lagi. Bahkan, Detektif Zoe mengakui kalau insting dia benar-benar sangat tajam dalam menemukan orang tersebut di tengah kerumunan para pekerja pabrik yang secara visual memiliki ciri-ciri yang sama. Celana dalam warna merah lah yang menjadi indikator penting dalam pencarian orang tersebut. Dan ya benar, Detektif Park menemukan orang yang lari dari mereka bertiga. Setelah ditangkapnya orang itu, dia bertanya-tanya mengapa kegiatan ejakulasinya itu menjadikan sebuah kejahatan. Namun di sini investigasi masih dilakukan lebih dalam oleh mereka bertiga. Ditemukan bahwa orang ini mengalami kelainan seksual semenjak istrinya jatuh sakit parah. Dan bahkan dia tidak pernah absen dari ibadah gereja. Penangkapan tersebut membuat banyak pihak jamaah dari gereja tidak terima jika menangkap Yongku terbatas dari bukti yang kurang kuat membuktikan jika Yongku adalah pelakunya. Penangkapan ini semacam tindakan ilegal menurut para demonstran. Namun Detektif Park masih bersikeras dengan insting tajamnya kalau memang Yongku ini adalah suspek kuat dari pelaku pembunuhan berantai ini. Penjelasan saat interogasi pun semakin tidak cocok dengan detail-detail kronologi setiap pembunuhan yang telah terjadi. Tak sedikit pun informasi yang didapatkan saat interogasi tersebut membuat Detektif Zoe kehilangan petunjuk. Dia langsung menuju ke sekolah anak kecil yang dulu saat menjebak pelaku di malam yang hujan, menceritakan adanya desas-desus pelaku pembunuhan ada di daerah kamar mandi luar yang ada di sekolah. Namun dia kaget karena yang ditemukan adalah guru dari sekolah tersebut, dan dia memarahi Detektif Zoe akan kegiatan yang dia lakukan itu. Setelah memarahinya, guru tersebut malah memberikan informasi terkait petunjuk yang penting. Dia berkata kalau ada seorang wanita yang selalu menangis di bukit dekat bangunan toilet luar sekolah ini. Detektif Zoe langsung menuju ke tempat wanita menangis ini berada. Terlihat wanita itu seperti wanita yang aneh dan memiliki trauma dengan seseorang. Tidak kehabisan akal, Inspektur Kwon kembali dipanggil oleh Detektif Zoe untuk mencari sebuah petunjuk menemukan pelaku pembunuhan dengan menggali informasi kepada wanita yang selalu menangis ini. Kedatangan Inspektur Kwon pun membuahkan hasil. Karena wanita itu jadi nyaman bercerita detail tentang percobaan pembunuhan yang telah dialaminya. Dia mengatakan semua metode pembunuhannya itu sama persis seperti yang dia alami. Namun, dia tidak bisa melihat wajah pelakunya. Akan tetapi petunjuk baru ditemukan kalau tangan dari pelaku tersebut seperti sebuah wanita yang mulus dan lembut. Scene berpindah ke Detektif Park. Dia masih saja melakukan interogasi khasnya kepada Yongku. Setelah hasil petunjuk yang didapatkan oleh Detektif Zoe, Zoe mengecek kondisi tangan dari Yongku. Namun tidak ada tanda-tanda kalau tangan Yongku ini lembut dan halus. Zoe mengatakan dia bukanlah pelakunya. Namun Detektif Park kali ini tidak bisa menahan amarahnya kepada ucapan dari Detektif Zoe. Dia terlihat dipermainkan dan berakhirlah pertengkaran dari mereka berdua. Kepala detektif atau inspektur mereka mengetahui kalau Detektif Park dan Zoe ini berkelahi. Kejadian ini membuat suasana kantor semakin kacau. Sampai pada akhirnya, kegaduhan itu berhenti dikala Inspektur Kwon memberitahu kalau saat ini siaran radio live sedang memperdengarkan lagu yang digunakan oleh pembunuh itu untuk melakukan aksinya. Dan ya, mereka semua menyesal dengan kejadian perkelahian tersebut. Karena jika saja mereka tidak berkelahi, maka rencana untuk menyergap pelaku pembunuhan ini akan terlaksana. Ditambah lagi,
Ketua detektif atau inspektur mengatakan jika tidak ada satu anggota polisi pun yang siap dengan investigasi kasus pembunuhan ini. Benar saja, di pagi harinya ditemukan seorang mayat wanita atau perempuan yang dibunuh dengan kondisi yang sama persis oleh pelaku pembunuhan tersebut. Namun kali ini terdapat keanehan, karena vagina mayat ini berisi 9 buah potongan buah peach. Kejadian ini membuat detektif Park menjadi sadar, karena cara investigasinya ternyata malah tidak membuahkan hasil. Dan sekarang dia percaya dengan cara detektif Zoe melakukan investigasi. Kemudian sebuah panggilan datang dari pihak stasiun radio yang mengatakan kalau mereka menemukan postcard dari orang yang meminta untuk memutar lagu sedih saat hujan di malam hari tiba. Dan proses pembunuhan itu berlangsung. Setelah mendapat informasi tempat tinggal suspek kuat pelaku dari pembunuhan berantai ini, mereka berdua langsung menuju ke tempat tersebut. Namun mereka tidak menemukan siapapun. Dan tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mengatakan kalau Park Hyun-gyu alias nama orang yang sedang dicari-cari ini itu sedang bekerja di pabrik. Mereka langsung bergerak ke pabrik yang diberitahu oleh ibu tersebut. Dan disitulah mereka pertama kali bertemu dengan suspek terbesar dari pelaku pembunuhan ini. Keempat orang saat itu langsung memulai interogasi kepada Park Hyun-gyu. Mereka semua mencecar pertanyaan yang sampai di mana Park Hyun-gyu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mereka semua tampak bekerja sama melakukan interogasi kepadanya. Namun karena pertanyaan itu tidak dijawab dengan benar oleh Park Hyun-gyu, hal itu membuat semua orang emosi termasuk detektif Cho yang pada akhirnya menendang badan dari Park Hyun-gyu. Kejadian itu sangat membuat kepala detektif marah dan berakhir membuat detektif Cho dilarang melakukan interogasi bersama lagi. Scene berganti di mana detektif Park dan So terlihat capek dan kehilangan semangat. Namun kecerdikan detektif Zoe dalam menggabungkan setiap potongan dari petunjuk yang sudah terkumpulkan, mulai dari investigasi pertama yang dilakukan oleh detektif Park. Detektif So menyimpulkan kalau perkataan anak yang cacat mental alias Kwang Ho itu bukan bualan semata. Namun itu adalah kata-kata yang dia peroleh karena dia adalah saksi mata dari pembunuhan salah satu mayat wanita yang dibunuh waktu itu. Tanpa basa-basi mereka berdua langsung berlari menuju tempat kedai orang tua Kwang Ho untuk mencarinya. Namun ternyata di sana tidak ditemukan Kwang Ho. Yang ada hanyalah para mahasiswa yang sedang menyantap daging panggang dengan teman-temannya. Dan juga terlihat detektif Cho yang terlihat depresi karena dilarangnya dia melakukan interogasi lagi bersama mereka. Detektif Zoe masih sibuk berkutat dengan mencari keberadaan Kwang Ho. Sedangkan detektif Park menemani detektif Cho yang sedang depresi. Kejadian malam itu benar-benar kacau. Semua berakhir kacau karena depresi detektif Cho. Sampai pada akhirnya datanglah Kwang Ho untuk menghentikan sejenak kejadian tersebut. Kwang Ho menancapkan paku ke kaki detektif Cho. Setelah itu pun Kwang Ho kabur dan dikejar oleh detektif Zoe dan disusul oleh Park. Pengejaran itu pun akhirnya berhasil dilakukan dan terungkap kalau memang benar Kwang Ho adalah kunci dari pengungkapan kasus pembunuhan ini. Akan tetapi kejadian yang di luar nalar mereka itu terjadi, di mana Kwang Ho meninggal tertabrak kereta saat dia berdiri di tengah rel kereta api. Harapan pengungkapan kasus pembunuhan berantai ini pun semakin mengecil karena saksi mata dari pelaku ini sudah meninggal. Namun masih terdapat satu harapan lagi, di mana setelah penelitian lebih lanjut oleh tim forensik, terdapat sperma pelaku yang tertempel di baju korban saat melakukan ejakulasi ditemukan. Dan itu bisa dibuktikan untuk mengungkap kalau memang benar Park Hyun-gyu adalah orang yang melakukan aksi pembunuhan berantai ini. Namun yang bisa melakukan penelitian lebih lanjut akan hal itu hanyalah negara Amerika saja. Alhasil, mereka semua harus menunggu beberapa hari sampai hasil tes tersebut keluar. Sembari menunggu hasil tersebut, mereka semua tetap masih mengawasi kegiatan dari Park Hyun-gyu. Kejadian tertusuknya paku di kaki detektif Cho menjadikan kakinya harus diamputasi karena ternyata
Paku yang menancap di kakinya itu adalah paku yang sudah berkarat, dan itu berarti dia terkena tetanus. Semua hal itu membuat Detektif Park menjadi banyak berpikir dan kehilangan semangat. Namun untungnya, sang istri menyadari hal tersebut dan memberikan perhatian khusus kepada Detektif Park. Scene berganti di mana Detektif Choi sedang mengamati gerak-gerik dari Park Hyun-gyu. Namun, nasib apes selalu saja melekat ketika dia mau menginvestigasinya. Sampai pada akhirnya, terlihat adanya seorang wanita yang terlihat akan menjadi incaran si pembunuh ini. Namun di tengah-tengah perjalanan, wanita tersebut ternyata berpapasan dengan siswi yang dikenal oleh Detektif Choi. Siswi tersebut benar-benar menjadi target pembunuhan pelaku pembunuhan malam tersebut. Sampai pada akhirnya, ketika tiba waktu pagi, Detektif Choi melihat siapa gerangan yang kali ini menjadi target pembunuhan. Dia adalah salah satu siswi kenalannya. Emosi dari Detektif Choi sudah sangat memuncak. Dia tidak bisa berpikir jernih, terbawa amarah dan emosi. Detektif Choi langsung bergegas menuju ke rumah salah satu suspek terkuat dalam pembunuhan ini. Yap, benar, dia adalah Park Hyun-gyu. Di situ Park Hyun-gyu yang sedang tertidur langsung diseret oleh Detektif Choi ke daerah rel kereta api. Dan disinilah Detektif Choi melakukan penyiksaan kepada Park Hyun-gyu. Sampai-sampai Detektif Choi hampir saja melakukan pembunuhan kepadanya. Tuduhan kepada Park Hyun-gyu benar-benar membuat Detektif Choi gelap mata. Sampai akhirnya datanglah Detektif Park yang membawa dokumentasi hasil tes DNA sperma dari Amerika yang menyatakan jika Park Hyun-gyu bukanlah orang yang melakukan pembunuhan selama ini. Detektif Choi merasa tidak terima akan hal itu. Dia masih menyangkal jika yang melakukan pembunuhan selama ini adalah Park Hyun-gyu. Begitulah isi hati dari Detektif Choi. Detektif Park pun juga tidak bisa menebak aura wajah dari Park Hyun-gyu. Mereka berdua akhirnya membiarkan Park Hyun-gyu pergi dengan salam perpisahan, sebuah tembakan dari Detektif Choi kepadanya. Scene pun berganti di masa di mana Detektif Park ini sudah mempunyai 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 perempuan. Mereka terlihat seperti keluarga pada umumnya. Sang Detektif Park ini berubah profesi menjadi sebuah pengusaha atau pembisnis. Namun kita tidak tahu akan nasib 2 sahabat dari Detektif Park, yaitu Detektif Cho dan juga Choi. Selain itu kita melihat akhir dari film ini yang masih menjadikan misteri atas pelaku pembunuhan berantai dari beberapa tahun sebelumnya. Di sini Detektif Park bernostalgia mengunjungi tempat di mana awal mula penemuan mayat dari kasus pembunuhan itu dimulai. Di situ dia bertemu anak kecil yang mengatakan kalau dia pernah juga bertemu dengan seseorang berkebutuhan khusus melakukan hal yang sama seperti dengan Detektif Park lakukan. Kalian bisa menebakkan siapa orang itu? Iya. Film ini berakhir dengan sebuah tanda tanya besar akan misteri dari pelaku pembunuhan itu. Akan tetapi, kita bisa melihat pelajaran lain dari sifat manusia, moralitas, dan masalah sosial yang terjadi kala itu. Begitulah akhir dari film ini. Saya Safi Karim, pamit undur diri. Sampai jumpa di review film lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.